Kom. Sekarang ini kami sedang berada di Mall Pelayanan Publik Kuburaya. Ada apa aja sih pelayanan yang tersedia di MPP Kuburaya ini? Yuk ikuti kami. Baik Sobat Kom, sekarang ini kami sedang bersama dengan Ibu Maria Agustina selaku Kepala Dinas DPMPT SP Kuburaya. Selamat pagi Ibu, apa Pagi kabar? juga, kabar Di sini baik. kami ingin bertanya nih Bu terkait dengan Mall Pelayanan Publik di Kuburaya ini. Di sini kan sudah terkumpul nih Bu banyak pelayanan-pelayanan dari berbagai dinas di Kuburaya ini. Apa sih Bu strategi yang digunakan dalam menghimpun semua itu ke dalam Mall Pelayanan Publik ini Bu? Baik, selamat pagi sahabat Kom ya. Iya. Sahabat Kom dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kuburaya dengan Mall Pelayanan Publiknya di sini. Mungkin sebelum saya bicara strategi, mungkin kami informasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya ini sangat-sangat berkomitmen sekali untuk bagaimana meningkatkan pelayanan publik di sini itu lebih baik, lebih cepat gitu ya. Masyarakat tidak perlu pergi ke kantor satu-satu gitu ya. Jadi berada pada satu tempat. Nah, usulan pemerintah Kabupaten Kuburaya kepada pemerintah untuk membentuk mall pelayanan publik di sini itu semenjak tahun 2019. Cukup lama, dan pada tahun 2023, November 2023 itu baru terbentuk MPP Kuburaya. Jadi kita melonsing tanggal 22 November 2023. Nah, berarti dari pertama 2019 kita ngusulkan 2023 baru terbentuk ini. Nah, persiapannya apa? Kami bukan hanya mengusulkan kepada pemerintah pusat, kita juga dievaluasi oleh Menpan pada saat itu, sarana prasarana gedungnya juga harus memadai. Maka kami menunggu pembangunan gedung ini kurang lebih 2 tahun pembangunan. Nah, pada saat menunggu pembangunan ini, strategi kami apa? Mensosialisasikan kepada instansi unit-unit maupun OPD yang ada yang merupakan pelayanan publik kepada masyarakat, itu kita sosialisasikan. Kita bentuk komitmen bersama. Ya, ada berita acara komitmen bersama dari seluruh unitnya untuk melaksanakan pelayanan di sini. Nah, begitu gedung ini sudah jadi, kita udah nggak susah lagi karena beberapa OPD, beberapa unit instansi sudah berkomitmen gitu. Jadi tinggal mereka untuk menyusun, kita membagi per loket-loketnya gitu. Jadi itu strategi yang kami lakukan sehingga instansi, unit-unit, dan kalau Bank Kalbar sebagai bank daerah kita yang memang menerima semua penerimaan daerah, itu memang DPMPTSP dari awal terbentuknya dulu 2009-2010 itu mereka memang sudah ada di tempat kita. Jadi nggak terlalu sulit kalau untuk perbankannya gitu. Mungkin itu cerita kita kenapa teman-teman OPD, instansi itu bisa berkumpul untuk melakukan pelayanan publik pada satu tempat dengan nama Mall Pelayanan Publik. Sudah satu komitmen ya Ibu ya? Sudah satu komitmen. Lalu ini kan kalau dilihat ada 14 loket ya Ibu? Iya. Ini 14 loket ini ada 15 loket ya. 15 loket ini ada loket apa aja Bu? Dan yang paling ramai ini di masyarakat apa Bu? Oke. Kalau kita lihat memang ada 15 loket ya.
Tapi di sini ada 22 instansi di sini. Karena di loket 2 itu ada 3 instansi di sana. Jadi kalau di loket 2 itu ada 3 instansi. Jadi walaupun 15 loket itu ada 22 instansi atau OPD yang melaksanakan pelayanannya di MPP gitu ya. Ini yang paling ramai itu ada Bapenda. Ini layanan perpajakan ya. Jadi Badan Pendapatan Daerah ini paling ramai. Kemudian di loket 15 ini ada layanan imigrasi ya. Ini juga paling ramai. Nah, kemudian ada layanan BPJS Kesehatan. Ada layanan BPJS Ketenagakerjaan, ada layanan Samsat ya untuk bayar STNK kendaraan. Nah, ada layanan dari Naker, ada layanan dari PDAM, ada layanan dari KPP Pratama ya. Jadi cukup ramai di sini. Alhamdulillah masyarakat cukup datang ke Mall Pelayanan Publik. Mereka mau berurusan membayar atau berurusan apapun sudah ada di Mall Pelayanan Publik ini. Sudah tersedia semua ya? Sudah tersedia lengkap. gitu. Terus selanjutnya nih Bu, kedepannya ini bakal ada goals atau pengembangan lagi nggak Bu di layanan-layanan ini nih Bu? Oke. Kami punya rencana pengembangan Mall Pelayanan Publik, baik itu pengembangan dari sarana prasarana, pengembangan dari unit atau instansi yang melakukan pelayanan di sini, maupun pengembangan terhadap SDM yang ada di sini ya. Jadi kami berharap ke depan ruang Mall Pelayanan Publik ini bisa kita kembangkan gitu ya. Apakah dia naik ke atas ya berkembang atau ke samping atau nanti ke belakang sana. Itu tapi kita punya rencana untuk pengembangan luasan dari Mall Pelayanan Publik karena kita lihat minat dan masyarakat udah semakin banyak tahu nih bahwa untuk pelayanan publik mau membayar BPJS, mau bayar STNK, mau bikin paspor gitu ya, mau bayar pajak, mau ngurusin data pendudukan dan capil itu sudah cukup datang pada satu tempat. Maka kita memberikan kemudahan, kenyamanan ke masyarakat. Salah satu sarananya akan kita kembangkan gitu ya. Jadi gedung ini. Nah, kemudian untuk unit-unit instansi yang kita sudah komunikasikan ke unit instansinya, mudah-mudahan cepat dapat respon. Rencana kita pengembangan untuk layanan pembayaran PLN. Nah, kemudian kita layanan pos dan giro. Ini sudah kita komunikasikan ya. Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Kami juga masih menunggu karena loket udah penuh ini. Ya, kami menunggu informasi dari instansi yang kami sudah hubungi. Dan mungkin ada beberapa, bukan hanya Bank Kalbar di sini, mungkin dalam bentuk ATM center ya, ATM di depan itu cepat terisi untuk beberapa bank yang sudah juga kami hubungi. Jadi itu rencana pengembangan dari Mall Pelayanan Publik ini. Berarti ini ingin lebih ditambah ya Bu nanti loketnya supaya lebih luas dan semakin bertambah lagi layanan-layanannya. Betul. Jadi masyarakat lengkap nih, mau bayar air ada PDAM, mau bayar listrik ada PLN. Nah, begitu. Lalu Bu, kan untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat ini, kira-kira ada nggak sistem atau digitalisasi dari DPM PTSP ini untuk menggunakan untuk masyarakat khusus Kuburaya gitu? Iya. Betul sekali, digitalisasi merupakan satu visi utama ya, misi utama dari Pak Bupati yang sekarang, Pak Sujiwo ya. Jadi pengembangan SDM dan pemanfaatan digitalisasi. Nah, kalau kita unit-unit instansi yang melayani di sini, ini semua rata-rata sudah by aplikasi, udah online gitu ya. Termasuk layanan perizinan itu juga sudah online. Nah, sebenarnya dengan online ini berharap masyarakat bisa langsung menikmati pelayanan ya secara online, nggak mesti harus tatap muka seperti ini. Tetapi kan tidak semua masyarakat kita
memahami teknologi yang ada. Jadi mereka masih butuh ketemu tatap muka dengan kita untuk lakukan pendampingan. Nah, untuk di lingkungan sini juga sudah layanan digitalisasi untuk antrian. Antrian, jadi masyarakat datang di depan itu sudah ada antrian. Nah, itu juga sudah digitalisasi gitu. Cuman memang belum kita online kan. Nah, kalau kita online kan nanti masyarakat udah ngantrinya dari rumah, daftarnya dari rumah aja. Itu yang kami harapkan salah satu pengembangan teknologi di sini. Gitu. Mungkin dari kami cukup segini dulu ya Bu pertanyaannya ya Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu atas semua jawaban-jawaban yang sangat menjawab dan informatif untuk semua Baik. Sobat Kom di luar sana. Jadi Sobat Kom, kalau yang memerlukan pelayanan publik bisa langsung datang ke MPP Kuburaya di komplek kantor Bupati Kuburaya. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sekarang ini kami sedang bersama dengan salah satu pengunjung yang menggunakan layanan di Mall Pelayanan Publik di Kuburaya ini. Izin bertanya ya Pak, sebelumnya perkenalan Bapak dengan siapa? Pak Suimin. Suimin. Iya. Di sini yang ngurus apa Pak? Saya udah 3 ya, BPJS dan PBB. Ini yang mau ke Capil. Boleh kayak reviewnya Pak tentang pelayanan-pelayanan yang ada di sini tuh bagaimana sih dalam melayani pelanggan? Bagus, tanggapannya cepat, terampil ya. Langsung kita dilayani. Oke Sobat Kom, itu dia pelayanan yang tersedia di MPP Kuburaya ini. Tadi kami juga sudah berbincang dengan Kepala Dinas DPM PTSP terkait dengan layanan-layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik ini. Semoga informasi-informasi yang tersampaikan dapat membantu para Sobat Kom sekalian. Saya Cynthia. Dan saya Zara, kami berdua pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa lagi Sobat Kom.